Hari ini adalah hari pertama kita bertemu setelah kita libur semester. Jadi di hari pertama ini sebelum kita mulai mata pelajaran-pelajarannya, jadi yang saya inginkan adalah kita membuat keyakinan kelas. Oke. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya. Oke. Oke, good. Jadi keyakinan kelas seperti yang disampaikan channelnya, salah satunya adalah seperti kita membuat aturan-aturan kelas untuk dalam satu semester ke depan. Itu kita buat aturan-aturan yang di dalam kelas ini, aturan yang kalian buat sendiri, dan itu aturan tersebut yang akan kalian lanjutkan nanti atau yang akan kalian lakukan. Nah, jadi sebentar saya akan bagi kelompok 3 kelompok saja, kelompok yang di sebelah sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang akan kalian lakukan dalam satu kelompok, kalian akan tulis-tulis hal-hal yang perlu kalian lakukan. Ada apa Mati? Bisa, oke, boleh. Katanya dia mau pindah kelompok, boleh. Yang pilih zaman, boleh. Jadi saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ini sebentar saya akan tempel di sini. Kemudian ada juga apa ini? Ada double T, oke. Dan ini adalah speak no. Sebentar saya akan bagikan kalian ke kelompok sesuai dengan warna-warnanya. Kita bagian tulis di depannya. Misalkan seperti kelompok 1 misalkan selalu menyapa teman di kelas, selalu menyapa guru di kelas. Misalkan itu misal, atau kelompok yang lain misalnya selalu memaknai teman, atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi maksud dari pembuatan keyakinan kelas ini, aturan yang kalian sudah buat kemudian akan kita tempel di dinding kelasnya kalian, dan itu yang akan kalian ikuti. Jika nanti ada yang lakukan kesalahan, seperti misalkan berkata tidak diperbolehkan berkata kasar atau dilarang berkata kasar. Jadi pada saat saya mengajar di pertemuan berikutnya lagi, saya mengajar bagaimana ada yang berkata-kata kasar, otomatis akan dijennya atau diberikan sanksi. Ya. Oke. Karena kalian sudah sifatnya seperti itu, jadi kita lanjut sebaiknya masing-masing satu. Ini warna kuning. Pak, sini saya mau kemana? Hijau. Masing-masing satu. Hanya keyakinan kelas anggota masih setiap anggota kelas keyakinan kelas yang bagaimana yang begini, setiap atau selalu bersikap positif, selalu orang lain
Nah, misalnya kelas ini. Jadi begini, kami meyakini bahwa penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti dilarang mengambil barang semana atau mengambil pulpen dan semana. Misalnya lagi, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti yang telah ditugaskan. Nah, atau diterima dan dimiliki. Kami menyadari suatu kelompok dan saling peduli satu sama dengan yang lainnya. Jadi kalian boleh tulis salah satu yang kalian mau tulis. Teman dan guru mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Iya. Atau tekun bekerja dan menyimak guru. Jadi silakan guru. Iya, guru. Nah, tulis satu saja masing-masing satu lembar. Kita tenaikkan dulu. Boleh. Saya ya, atau mau PKB izin atau mau ke dulu. Udah begini toh? Ya begitu. Agar bagus ini bagus. Wajib datang tepat waktu. Ya. Ini motor suratnya. Kami kalian tulis, jadi yang kalian tulis itu sebentar akan ditempel di depan ini sudah disiapkan wajahnya. Namun sebelum ditempel sini, sebentar akan ditempel dulu di sini dulu karena saya akan memperkecil hal-hal apa yang perlu akan diambil atau yang tidak perlu ditempel. Ada yang bisa ditempel, ada yang tidak ditempel karena terlalu banyak. Jadi mungkin satu bahasa ini mungkin hanya 5 saja mungkin atau 7. Begitu juga di sini ataupun di situ. Jadi sesuai dengan warna, misalnya warna biru, jejeran satu warna biru. Lalu di situ warna apa? Warna kuning. Jejeran juga warna kuning. Di situ bawah. Lalu di situ warna apa? Warna pink. Dipasang juga sesuai jejerannya warna pink. Nah, sekarang saya mulai dari warna apa dulu ini? Oke, warna pink dulu kalau begitu. Oke, silakan maju satu-satu dengan teratur. Tempel dari sini. Ya, dari depan. Oke, maju. Oke, tempel di sini. Ya, oke. Lanjut di bawahnya. Tujuh sampai ke bawah. Taruhkan. Hah? Taruhkan.
Oke. Masih ada? Hilang dulu. Oke, warna biru. Maju. Sebelah sini, biar kuat. Warna biru keluar jam. Maju lagi. Maju. Oke, next. Udah sebentar dikasih ini. Bisa di sampingnya. Kalau sudah agak muat, mantap. Oh. Oke, kalau sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, yang akan mau saya pasang, saya pilih cuma beberapa saja. Jadi saya akan buat sini, saya buat dalam bentuk T. Ambil baru bacakan ke teman-temannya. Setiap anggota kelas harus selalu bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Oke, sepakat seperti itu. Sepakat. Setiap siswa harus bekerja sama. Berarti nanti kalau sudah bekerja sama, itu berarti tidak bagus, bukan begitu. Oke, tempel di sini. Ilo. Oke, sekarang baca. Dengarkan. Ketika ada guru di kelas dan kamu telah melakukan maksimal, kamu melapor kepada guru yang mengajar, dan kalau kamu mau ke kamar mandi tapi kamu ke kantin, kita tidak boleh berbohong, harus jujur kalau mau ke kantin. Kalau mau ke kantin. Berarti yang sudah ditulis tempel kembali di bawahnya. Yang sudah ditulis adalah berarti tidak boleh berbohong kalau mau ke kantin, jujur mau ke kantin. Kalau ke WC, jujur mau ke WC. Jadi kalau tidak sepakati, ternyata kilo-kilo saja tanpa izin, kita akan berikan hukuman. Sepakat? Sepakat. Satu orang tempel, bantu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menempuh tugas tepat waktu dan juga datang sekolah untuk masjid. Oke, berarti harus datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kalau misalnya yang terlambat, kita akan beri sanksi. Memang ini kan kesepakatannya kelas ini untuk pelajarannya kita, untuk kelas yang ini. Tidak selesai lagi karena kita buat 4. Oke, baca ke temannya. Setiap anggota kelas harus berkali mentaati akan berkaitan Oke, berarti setiap anggota kelas harus saling menghargai dan mengerjakan tugas tiketnya. Nah, saya mau ambil yang sebelah sini. Oke, baca. Selalu menghargai guru dan teman-teman. Oke, selalu menghargai guru dan teman-teman. Oke. Krisnapati. Amin. Pertanyaan spesial. Oke, silakan. Spesial. Ya, satu. Baca. Selalu mencintai guru. Nah, kalau bagian sini siapa mau maju? Saya mau maju. Kalau bagian di sini, yang baru dipanggil. Di sini. Oke, silakan tempel. Baca dulu. Baca dulu. Oke. Selalu mendengar nasihat guru. Oke, lalu nasihat guru. Jadi masing-masing 4 perwakilan. MPS. Bicara baca. wajib dan utama selalu
berpakaian rapi dan tertib, menghargai teman dan guru, saling membantu teman yang kesusahan. Oke, boleh. Tempel di bawahnya sini. Ya. Good. Lanjut. Jadi prinsip ketiga ini belajar toleransi dan guru yang mengajar tidak memarahi kita sampai Oke, good. Lanjut tempel satu dulu. Kasih sebelahnya biar dia rapi. Nah, gitu. Nah, siapa mau maju di sini? Kania. Oke, Kania, maju Kania. Saya dengar Kania di depan. Baca. Wajib memperhatikan guru saat guru sedang mengajar atau menjelaskan. Tidak boleh bermain atau cerita saat guru sedang mengajar. Betul. Wajib memperhatikan penjelasan guru pada saat guru berbicara. Lanjut tempel. Iya, di bawahnya. Lanjut, lanjut. Tunjuk. Oke, maju. Tidak bisa lima bola, maju. Baca. Tidak boleh mengambil barang teman. Apa pertanyaannya? Oke, katanya Pak Guru, kenapa tidak tempel keseluruhannya? Nah, jawabannya, alasannya adalah kalau kita tempel keseluruhannya, aturan terlalu banyak, yang susah lagi nanti kalian. Yang akan ingatkan. Alasannya, kenapa tadi tidak kita tempel keseluruhannya, agar kalian gampang ingat aturan yang kalian sudah buat. Kalau terlalu banyak, kalian akan susah sendiri untuk mengingat dan akan menjadikan juga kalian sendiri. Makanya kita tempel cuma beberapa perwakilan saja. Jadi kita akan tempel di sini. Udah tidak bisa baca kalau tinggi-tinggi. Oke, ini kita pasang rendah, tidak tinggi, biar nanti kalau kalian lewat-lewat, gampang kalian baca. Otomatis kalau misalnya ada yang melakukan kesalahan di kelas ini, tinggal gampang aja. Oh, kesalahan yang mana yang dia lakukan. Nah, jadi gampang dilihat, makanya dilihat tinggal. Oke, misalnya ada tadi yang datang tidak tepat waktu, berarti ada kesalahan yang dia tidak lakukan dan sudah ditempel ini, dan gampang dicek. Dan itu menjadi komitmen kita bersama bahwa aturan yang sudah kita buat, keyakinan keras yang kita sudah buat harus kita sepakati. Dan itu tidak ada alasan karena yang buatnya adalah kalian sendiri. Kalian sudah tulis tadi, lalu kalian sudah tempel. Semua aturan ini berarti harus dilakukan dan dikerjakan. Bisa? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu untuk bisa berkumpul di ruangan ini, dan tanpa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat merasakan indahnya ilmu, indahnya iman, sehingga kita bisa menikmati hidup sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, izinkan saya menghabiskan waktu selama beberapa menit untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan guru penggerak. Di sini saya sebagai salah satu guru penggerak yang ada di SMP Negeri 18 Bau-Bau ingin mempresentasikan salah satu materi yang ada di dalam program guru penggerak ini. Saya mohon maaf ini saya berdiri di depan karena saya harus dekat-dekat dia laptop. Oke. Di sini dalam program guru penggerak kita lebih fokus kepada profil pelajar Pancasila. Seperti yang ada dalam layar itu,
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih jauh, tapi karena tadi beri waktu cuma sedikit, jadi saya lanjutkan saja. Di sini menurut Jerry Gosen menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia ada 3. Mungkin dibaca saja, atau lewati saja, karena bukan bagian ini yang lebih saya fokuskan. Kita lihat bagian restitusi. Restitusi di situ seperti tampak pada layar adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini terjadi pemahaman atau kesalahan pemahaman dari guru-guru yang ada se-Indonesia, di mana pada saat siswa melakukan kesalahan, siswa lebih banyak dibentak, dimarahi. Misalkan pada saat terlambat 15 menit datang di gerbang itu sudah dimarahi. Di sini diarahkan guru penggerak ini bagaimana guru-guru agar nantinya mengarahkan siswa agar pada saat berproses pada ini lebih berfokus pada siswa, sehingga pada saat siswa diproses, siswa kembali kelas dengan suasana pikiran yang tenang, tidak merasa tegang, tidak merasa stres. Akibatnya adalah pada saat siswa ditegur, tepat adalah restitusi, karena konsekuensi masih ada sedikit kedongkolan di pikiran siswa bila di proses seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi seperti yang ada dalam layar, yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungannya antara guru dan murid itu sendiri. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Di sini restitusi maksudnya bukan cuma di luar kelas, namun di dalam kelas juga diadakan proses restitusi, di mana pada saat misalnya siswa yang tidak kerjakan tugas, yang jarang datang di sekolah, yang malas, yang bolos, itu bisa diproses dengan lebih baik, sehingga mereka bisa lebih nyaman datang ke sekolah. Karena pengalaman saya selama beberapa tahun yang lalu, saya sebagai guru BK juga merasakan hal seperti itu. Saat proses siswa, akibatnya siswa merasa jengkel sama saya. Tadinya lebih dekat, lebih bagus berkomunikasi, sehingga menjadi tidak maksimal komunikasinya. Saya lanjut. Jadi semua guru-guru ini bisa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih bagus untuk wali kelas dan juga bisa dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran yang ada dalam kelas. Keyakinan kelas ini kita kumpulkan dalam kelas. Misalnya saya masuk mata pelajaran prakarya, di awal pertemuan saya memberikan kesepakatan bersama siswa. Di sini kita bikin ada dua bagian, dua bentuk T dan bentuk Y. Di sini kita bisa melihat hal-hal yang baik yang perlu dilakukan oleh siswa di dalam kelas apa? Didaftar, dibuat kelompok mereka, kelompok-kelompok, lalu mereka membuat daftar masing-masing hal-hal yang bagus untuk mereka di dalam kelas. Seperti yang ada tampak dalam layar, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru untuk setiap hari, dan seterusnya ada di layar, bisa dilihat sendiri. Itu bentuk T. Kemudian bentuk Y. Setelah guru memberikan kesempatan untuk berembuk beberapa menit, kemudian hasil dari, saya lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menjadi salah satu solusi bagi siswa yang bermasalah. Dari sini kita bisa melihat kalau mereka bermasalah, nah apa yang kurang dari mereka? Lah, yang ada 5, yang pertama bertahan hidup. Ada siswa SD setiap hari mengambil makanan dan memajak temannya, mengambil makan siang temannya, kemudian memajak temannya setiap hari. Di
Di situ masalah dari mereka adalah mungkin bisa jadi mereka dia merasa lapar, mungkin tidak ada makanan di rumah sehingga dia salah satunya dia lakukan itu. Makanya itu tugas guru, peran guru di situ untuk memperlakukan siswa bagaimana. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Karena nakalnya siswa mungkin broken home di rumah sehingga melampiaskan di sekolah mengganggu temannya, itu salah satunya adalah mereka membutuhkan rasa kasih sayang oleh guru-guru yang ada di sekolah. Hanya dari guru-guru sendiri yang tidak memahami itu. Lalu kebebasan ini siswa suka-suka yang merasa tidak bebas di rumahnya, itu mengganggu temannya luar biasa, kiri kanan, lari-lari, pulang balik, bahkan bolos. Itu kalau kita menyentuh di bagian itu, mengerti mereka mengenai kebebasan itu, jadi otomatis mereka akan menjadi lebih gampang diatur. Lalu kesenangan dan penguasaan, masih banyak lagi karena waktu, dan setelah ini mungkin bisa kita akan diskusi di luar, karena waktu kita lanjut saja. Karena yang 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah hal yang terpenting dalam hidup manusia yang terdalam siapapun itu. Kalau kita menyentuh pada bagian ini, otomatis mereka akan mau menerima gurunya dengan baik. Saya yakin itu. 5 posisi kontrol ini juga penting. Di sini ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman manajer. Di sini posisi kita sebagai guru, kita berada di mana? Misalkan sebagai penghukum, pada saat anak-anak tadi siswa yang datang terlambat, tiba-tiba belum tahu ada apa masalahnya, lalu kita menghukum, kita marahi dia habis-habisan. Akhirnya apa? Dia merasa malu, dia merasa beda sama teman-temannya, karena dia dihukum. Nah, pembuat merasa bersalah. Di sini posisi guru pada saat itu membuat siswa merasa bersalah. Jadi sebenarnya ada kata-kata khusus sehingga tidak bisa tahu posisinya. Oh dia posisinya hukum, oh dia ternyata saya selama ini sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini pembuat merasa bersalah ini guru berbicara dengan tanpa kata-kata kasar, biasa-biasa saja, tapi dampaknya siswa itu secara psikologi negatifnya. Kemudian sebagai pemantau, nah guru pada posisi ini dia memposisikan sebagai pemantau, di mana pada saat bermasalah guru hanya memberikan kira-kira masalah apa kamu yang kamu lakukan, setelah itu mungkin kamu akan dihukum, seperti itu saja, melihat saja. Itu sisi kurang sebagai pemantau. Kemudian di sini sebagai manajer, pada posisi ini adalah posisi yang baik bagi guru untuk memposisikan murid pada saat di kelas maupun kelas dengan rasa tenang dan kembali kepada jiwa dan perasaannya sebelum datang ke sekolah, tidak merasa tertekan atau merasa tersakiti. Nah, sebagai penghukum ini kata-kata yang kita sering lontarkan, yang kita tanpa sadari. Kata-kata hukuman secara verbal maupun non verbal. Yang secara verbal itu, yang secara kata-kata itu kita tidak sadari, memang kita sudah bagus, tapi itu sebenarnya sangat menyakiti bagi anak-anak. Itu akan berlaku juga sebagai bullying untuk secara umum. Karena ini sudah dilakukan berulang-ulang dan seterusnya. Hasilnya, nah, siswa merasa bersalah sampai hati yang paling terdalamnya, sampai lama waktu untuk selesai masalahnya. Kemudian sebagai teman, ada guru-guru seperti ini memperlakukan teman yang, nah, di sini guru hanya sebagai mengawasi, cuma menegur biasa tanpa melakukan proses yang berarti. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena dalam melanggar satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi biasa-biasa saja, tapi tidak juga maksimal. Itu bukan suatu solusi. Yang jadi solusi adalah guru sebagai manajer. Harusnya di sini kita membahas lebih jauh mengenai ini, dan kita akan memberikan contohnya. Posisi guru sebagai manajer itu bagaimana, posisi guru sebagai teman itu bagaimana, dan seterusnya. Nah, kata-kata yang kita lakukan adalah apa yang kita yakini.
Karena kan tadi kita sudah buat keyakinan kelas, di kelas kita sudah buat. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, tinggal mereka akan menyadari sendiri. Tinggal kita tanya, kira-kira apa yang kita yakini di kelas. Nah, otomatis mereka akan menyadari sendirinya. Dan itu membuat mereka terjadi win-win solution di situ. Tidak menjadi masalah setelahnya. Apa kamu meyakininya? Maksudnya meyakininya itu yang kita sudah buat sebelumnya. Kita sudah melakukan komunikasi sebelum atau di awal pembelajaran, di awal masuk pada saat seperti ini. Kita lanjut. Ini adalah segitiga restitusi yang saling berkaitan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, sama saja seperti yang ada tadi, yang sebelumnya, yang ini, yang 5 posisi tadi, hanya ini cara yang berbeda, hanya tujuannya sama. Oke. Menstabilkan identitas. Di sini contohnya guru-guru yang diucapkan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kamu jangan terlalu panik dan terlalu tegang, karena semua orang pasti salah. Nah, kata-kata itu yang membuat anak-anak merasa tenang, merasa nyaman. Oke. Validasi tindakan yang salah. Di sini kita sudah mulai melakukan komunikasi kepada anak-anak, kita pendekatan sehingga mereka sudah memulai bagaimana cara kelas di dalam kelas di awal pertemuan. Oke, di sini ada contoh siswa yang terlambat. Nah, saya buka dulu. Mudah-mudahan bisa terdengar. Saya kan sudah jam berapa ini Pak? Maaf Pak, saya tidak mau oh, tidak apa-apa Pak, karena saya yakin semua orang masih kesalahan. Minimal ada yang terlambat seperti ini. Ya Pak, saya tapi malu dan oh gitu, tapi sudah bagus menyadari kesalahannya. Nah, jadi kita kembali ke permasalahan awal. Pasti sudah terlambat. Keyakinan kelas yang mana yang pakai lambat. Nah, itu pakai. Sudah tahu kan? Kira-kira disiplin waktu penting bagi Pati atau tidak? Baiklah Pati, kalau sudah tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang Pati lakukan untuk berikutnya? Yang kembali dari awal dan Oke, bagus. Kalau begitu, kamu sudah memperbaiki kesalahan. Jadi, kamu ingin jadi orang apa nantinya? saya ingin menjadi orang yang sukses. Oke, bagus. Kalau itu kesalahan, tapi bisa kembali ke kelas. Saya kira cukup, walaupun masalah satu contoh lagi untuk menangani kelas yang bermasalah di dalam ruangan tadi, untuk yang di luar. Saya minta maaf Pak, menghabiskan waktunya. Mungkin kalau bisa ada satu pertanyaan yang lain. Tadi itu sudah dijelaskan sangat mendetail dan terima kasih atas penjelasannya. Hanya mungkin yang di sini yang belum jelas sekali saya lihat tentang keterlambatan siswa tadi, ada apa tadi, konsekuensi. Sekarang konsekuensi ada siswa dongkol, ada satunya apa tadi? Restitusi. Di situ hanya saya lihat tadi ada hanya ciri-ciri saja, tetapi bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana kalau sangat terlambat. Tadi hanya dijelaskan hanya ciri-ciri restitusi saja, tidak ada bagaimana cara penyelesaian siswa itu supaya tidak dongkol seperti apa yang dikonsekuensi tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Di sini untuk pertanyaan Pak Hari bagus sekali. Ada video yang kedua, di sini video agak panjang, agak sedikit panjang, karena ini kata-katanya agak sedikit bagus, karena permasalahan yang sering kita dapatkan di kelas. Kemudian
untuk agar mereka tidak merasa dongkol adalah pertama kita harus menanyakan mereka kenapa bisa terlambat. Jadi mereka bertanya bisa jadi terlambat karena malamnya mungkin kurang tidur atau lupa membunyikan alarm. Nah, pada saat itu kalau guru tiba-tiba langsung membentak, memarahi tanpa menanyakan apa sebabnya, itu menyebabkan siswa merasa tidak nyaman pada kita. Kemudian posisi yang kedua, di sini kita hanya menegur biasa, kemudian kita sudah masuk. Itu sebagai konsekuensi di sana guru hanya untuk beritahukan, oke, salahnya kami di sini. Nah, restitusi di sini kita memberikan pemahaman karena kita sudah membuat keyakinan kita sebelumnya. Bila terlambat, apa konsekuensinya? Nah, misalnya yang di dalam kelas, kalau terlambat otomatis mereka kita memberikan hukuman. Katakan, oh, kamu sudah terlambat 15 menit tidak masuk kelas. Kalau begitu, sebentar setelah istirahat, kamu bisa menulis kalimat atau menulis tugas-tugas yang ada 15 menit atau 10 menit sebelum istirahat. Setelah ini negatifnya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, guru pada posisi ini dia diposisikan sebagai pemantau di mana pada saat bermasalah guru hanya memberikan kira-kira masalah apa yang kamu lakukan. Setelah itu mungkin kamu akan dihukum, seperti itu saja, melihat saja. Itu sisi kurang sebagai pemantau. Kemudian di sini sebagai manajer. Pada posisi ini adalah posisi yang baik bagi guru untuk memposisikan murid pada saat di kelas maupun kelas dengan rasa tenang dan kembali kepada jiwa dan perasaannya sebelum datang ke sekolah. Tidak merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud, SPD MSC. Alhamdulillah hari ini sebagai Kepala SMP Negeri 18 Bau-Bau. Sehubungan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Yasrin kemarin yang bertopik restitusi. Materi ini sangat bermanfaat bagi kami, bagi guru-guru dalam menyampaikan atau mengajar di kelas. Dengan materi ini menurut kami menjadi materi yang sangat menyenangkan, menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan antara guru dan siswa yang berada baik di dalam ruangan maupun di luar. Karena ini bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat, untuk mengeluarkan semua yang terpendam pada dirinya supaya bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari guru. Begitu pula bagi guru dengan materi kemarin ini menjadi tolok ukur atau introspeksi pada dirinya bahwa ternyata saya sebagai guru adalah melakukan pembelajaran yang menyenangkan supaya siswa mudah menerima. Tetapi sebagai manusia biasa di kelompok siswa yang sementara beralih masa perkembangan dari anak-anak ke remaja, ini juga menjadi tantangan bagi kami. Tetapi dengan materi ini mudah-mudahan semuanya bisa menyenangkan. Demikian Harapan Pak, harapan kami, harapan saya. Semoga guru-guru SMP Negeri 18 Bau-Bau ini banyak yang berminat dan terkafir di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud, SPD MSC. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab, salah satu guru SMPN 18 Bau-Bau. Setelah menyimak materi budaya positif yang dibawakan oleh Pak Yasrin, terutama materi mengenai restitusi, telah memberikan pemahaman saya mengenai proses menangani siswa yang melakukan kesalahan di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut saya, Pak Yasrin telah memberikan perubahan positif bagi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.